Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Sebelumnya, apa itu besaran? Besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi, apabila kalian ingat kemarin kalian melakukan pengamatan, ada yang dapat dinyatakan dengan angka dan ada yang tidak. Contohnya, ketika kalian mengamati warna rambut, kemudian ada pula warna kulit, lalu ada juga misalkan kebaikan, atau mungkin suka menolong, hal itu bukanlah besaran. Kenapa? Karena tidak dapat dinyatakan dengan angka. Yang termasuk besaran adalah segala yang dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya, tinggi. Tinggi dapat dinyatakan dengan angka, misal tinggi badan 170 cm. 170 cm adalah angka. Maka tinggi termasuk ke dalam besaran. Hal lain seperti contohnya berat badan ataupun umur. Nah, besaran sendiri ada dua. Yang pertama adalah besaran pokok dan yang kedua adalah besaran turunan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai keduanya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Oke, besaran yang pertama yang akan kita bahas adalah besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Contohnya, seperti panjang, massa, dan lain-lain. Setidaknya, kita mengenal secara umum ada 7 jenis besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ketujuh ini termasuk dalam besaran pokok. Di dalam besaran pokok, kita mengenal berbagai jenis satuan. Contoh, seperti pada pembelajaran kita sebelumnya, untuk besaran panjang saja misalnya, kita dapat mengukur menggunakan cm, ada pula inch, ada pula yard atau mil, dan lain sebagainya. Sayangnya, tidak semua satuan dalam besaran pokok itu diyakini dan dianut oleh semua negara atau semua orang. Contohnya, di Indonesia, penggunaan inch dan yard itu sangat jarang sekali dilakukan. Penggunaan inch dan yard lebih banyak dipakai di negara-negara barat seperti Eropa dan Amerika. Oleh sebab itu, ilmuwan merumuskan suatu satuan yang diakui oleh seluruh orang di seluruh dunia. Satuan tersebut dikenal sebagai satuan internasional. Oke, jadi tujuan dari adanya satuan internasional adalah agar tidak ada perbedaan dan semua orang di dunia dapat menggunakannya dalam pengukuran. Dari 7 jenis besaran pokok yang tadi, masing-masing memiliki satuan internasional. Dapat kita lihat. Pertama, panjang. Satuan internasionalnya adalah meter. Massa, satuan internasionalnya adalah kilogram. Waktu itu sekon,
atau kita mengenalnya dengan nama detik, kuat arus ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zat, satuannya mol. Ada pula dua besaran pokok tambahan, yaitu sudut bidang datar dengan satuan radian dan sudut ruang dengan satuan steradian. Dua besaran pokok tambahan ini biasanya akan kalian temukan pada pelajaran matematika yang berkaitan dengan lingkaran. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi, pada besaran turunan biasanya mengandung dua atau lebih besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah luas. Luas, kita kenal cara menghitungnya adalah panjang kali lebar. Artinya, ada dua besaran panjang pada satuan luas, pada besaran luas. Sehingga satuan dari luas adalah meter dikali meter, yang kita kenal sebagai meter persegi. Contoh dari besaran turunan ini sangat banyak, dan dalam pembelajaran IPA, banyak sekali rumus-rumus yang menggunakan besaran turunan. Berikut adalah beberapa contoh dari besaran turunan. Ini adalah contoh-contoh besaran turunan yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari luas, penjabarannya adalah panjang kali lebar dengan satuan meter persegi. Volume, panjang kali lebar kali tinggi, satuannya adalah meter kubik. Massa jenis adalah massa dibagi volume, kilogram per meter persegi. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu, yaitu meter per detik. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, atau meter per second kuadrat. Gaya adalah massa dikali percepatan. Satuannya adalah Newton, yang setara dengan kilogram dikali meter per second kuadrat. Usaha, gaya, dan perpindahan, satuannya adalah joule, kilogram meter persegi per second kuadrat, dan lain sebagainya. Ini hanyalah sedikit contoh dari beberapa besaran turunan. Sangat banyak sekali besaran turunan, tergantung penggunaannya. Oke, setelah kalian mengerti, kita akan ada soal latihan. Silahkan kalian simak dan kerjakan di buku catatan kalian. Ada 5 soal latihan tentang besaran pokok dan besaran turunan yang tadi kita bahas. Yang pertama, sebutkan 7 macam besaran pokok beserta satuan internasionalnya. Yang kedua, jelaskan alasan dibuatnya standar satuan internasional. 3. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? 4. Mengapa luas dan volume termasuk ke dalam besaran turunan? Dan 5. Sebutkan 3 contoh besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, massa, dan waktu. Silakan kalian kerjakan di buku tulis dan kirimkan di Google Classroom. Baiklah, itulah materi pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat mengerti. Kita akan bertemu di materi selanjutnya tentang konversi dari besaran dan konversi satuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.